supaya workshop ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu. Terima kasih. Baik. Ya, ejaan bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Kita semua di sini berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita. Tetapi masalahnya dengan digitalisasi sosial media, maka bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang itu telah bergerak demikian rupa ya. Jadi kita hampir-hampir mengalami kesulitan untuk mengenali bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, gitu ya. Di dalam contoh judul saya sendiri ini terdapat pencampuran sebetulnya dari bahasa Indonesia. Ini pun tidak menjadi bahasa yang baku. Materi workshop menulis efektif. Itu workshop itu seharusnya tidak hadir di sana. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia yang baku, ya. Nah, di dalam menulis kemarin itu Bu Eli ya. Bu Eli itu menyampaikan bahwa kenapa kita butuh tentang ini, dan mungkin ini juga udah kesekian kalinya Pusbindiklatern mengadakan pelatihan seperti ini, karena memang dirasa menulis di dalam bahasa Indonesia itu tidak semudah yang bisa kita pikirkan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata menulis dalam bahasa Indonesia yang adalah bahasa ibu kita sendiri itu ternyata tidak semudah itu, tidak semudah mengucapkannya juga. Ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Nah, di pagi hari ini saya tidak terlalu banyak mengupas seluruh kaidah yang ada karena itu adalah sesi pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya akan menekankan saja, meng-highlight ya. Ini kan meng-highlight ini campuran ya, udah bukan bahasa Indonesia lagi. Menekankan saja beberapa hal yang biasanya perlu kita perhatikan di dalam penulisan formal ya, penulisan baku. Bagaimana caranya menulis efektif seperti pada hari ini yang kita adakan. Lanjut, Mas, tolong slide berikutnya. Ya. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas yang biasanya kita temukan. Huruf miring, huruf kapital, penulisan kata, singkatan dan akronim, pemenggalan kata gitu ya. Itu adalah hal-hal yang secara sering kali. Penulisan lambang bilangan, pemakaian tanda baca gitu ya. Sementara di dalam bahasa Indonesia ada banyak lagi hal yang lain ya. Nah, saya akan konsentrasi di situ dulu karena itu yang paling kita butuhkan untuk di dalam menunjang kita menulis efektif. Selanjutnya, nah ini pemenggalan kata. Saya mulai dengan pemenggalan kata ya, awalan dan akhiran. Nah ini kita belajar bahasa Indonesia dulu sebentar ya. Perencanaan itu dipenggal sebagai pe dan rencanaan. Lalu ada juga pemenggalan kata dalam bentuk gabungan, contohnya fotokopi. Pemenggalan kata dasar, misalnya sederhana. Pemenggalan dengan kata dasar yang memiliki konsonan di tengah, itu ekspor. Huruf diftong, au, ai, oi, dan ei tidak dipenggal. Contohnya pandai atau aula. Nah, ini adalah hal-hal pemenggalan kata yang sifatnya memang masih sangat mendasar sekali. Kenapa ini penting? Karena dari sini kita mulai membangun, dari kata-kata kita mulai membangun kalimat. Dari kalimat itu nanti akan menjadi satu paragraf yang akan menuangkan pikiran kita. Selanjutnya, Mas. Nah, ini singkatan dan akronim. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan singkatan dan akronim? Apa bedanya di sini Pusbindiklatern dan Jiwa, misalnya? Ada yang bisa bantu jelaskan? Monggo, dibuka aja mic-nya. Apa bedanya di sini? Iya, silakan. Siapa? Ibu? Siapa ini yang bicara? Silakan Ibu Tri. Iya. Kalau Pusbindiklatern itu akronim, Bu. Kalau Jiwa itu singkatan. Jadi singkatan itu satu-satu dari kata yang disingkat. Kalau Pusbindiklatern itu kan dari pusat kayak gitu. Jadi bisa lebih dari 2 huruf. Lebih dari 1 huruf. Ya, betul. Ya, penjelasannya. Terima kasih. Siapa? Bu Tri Asmi ya? Betul ya? Tadi yang bicara siapa? Ini nggak kelihatan di saya. Iya, Bu. Ya, Ibu Tri Asmi. Oh iya benar ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ada singkatan akronim. Nah, saya menerima beberapa tulisan dari teman-teman peserta dan memang tampaknya akrab ya, sangat akrab sekali dengan berbagai singkatan dan akronim. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk ditekankan. Jangan sampai salah karena ini adalah sebuah lembaga.
lembaga itu seperti kita ya, nama orang ya, kita rasanya kurang nyaman kalau misalnya nama kita salah ya ditulisnya ya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, tolong kasih tahu saya kalau misalnya saya kecepatan ya. Nah, ini huruf kapital dan huruf miring. Nah, kita tahu bahwa huruf kapital itu digunakan untuk huruf pertama, awal kalimat kita tahu. Kutipan langsung, oke. Julukan, gelar, nama tempat, letak geografis, suku bangsa, agama, peristiwa sejarah. Huruf pertama dalam judul buku dan artikel kita tahu. Ya, tetapi tahukah kita bahwa huruf kapital itu tidak diberikan kepada satuan jenis, misalnya 10 kg. Maka kilogramnya itu ya huruf kecil. Terus ikan mas. Nah, di sini ada ikan mas, ada ikan koi, ada ikan apa? Nah, ikan mas itu nama hewan. Ditulis seperti biasa. Atau nama bangsa yang dipakai sebagai bentuk dasar. Misalnya kejawa-jawaan, pengindonesiaan, keinggris-inggrisan ya. Itu tidak ditulis di dalam huruf kapital walaupun itu mengandung nama tempat ya. Atau juga nama jenis geografis, biologi, jeruk Bali, terong Belanda, atau apa lagi coba? Ada yang bisa kasih contoh? Ada? Yang bisa kasih contoh? Apa ya? Soto Bogor ya, Pak Karyo? Soto mie Bogor atau apa? Nama makanan biasanya ya. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf pertama, hurufnya itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sedangkan cetak miring itu kita tahu itu untuk judul, artikel atau kutipan langsung dalam bahasa daerah atau bahasa asing itu kita pakai, tetapi tidak untuk apa ini Mas? Kok ketutup di saya ya? Namun tidak untuk nama daerah ya. Atau nama lembaga atau nama lembaga yang di dalam bahasa Inggris, misalnya WHO. WHO itu menjadi nama lembaga yang paling terkenal sekarang ini di era pandemi itu tidak perlu dicetak miring ya, karena itu nama lembaga. Juga termasuk tulisannya. Juga ada beberapa lembaga asing yang Bapak Ibu sekalian di dalam pekerjaan masing-masing itu seringkali harus berinteraksi ya, itu tetap ditulis di dalam huruf biasa, huruf tidak cetak miring, tetapi huruf kapitalnya diambil di huruf pertama dari nama lembaga itu ya. Oke, lanjut. Penulisan kata dan pemakaian tanda baca. Nah, kata ulang itu ada beberapa jenis kata ulang. Ada pengulangan kata dasar. Ada yang bisa kasih contoh pengulangan kata dasar? Misalnya apa ya? Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa kasih contoh pengulangan kata dasar? Misalnya apa ya? Main-main. Nah, ini lagi pelatihan ya, tidak boleh main-main. Misalnya seperti itu. Apalagi? Pengulangan sayur kata mayur. yang beribuhan. Hah? Sayur mayur. Are you sure? Yakin sayur mayur itu kata dasar? Ya. Lari-lari. Lari-lari. Bagaimana dengan kata berimbuhan? Ada yang bisa kasih contoh? Tidur-tiduran. Kata berimbuhan yang diulang. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya. Training-trainingan. Aduh, jangan nakal ya Pak. Training-training. Itu trainingnya serius loh Pak. Oh iya. Iya. Oke, sorry. Malas-malasan dia. Gabungan kata. Misalnya apa? Gabungan kata. Sayur mayur tadi gimana? Sayur mayur tadi kata ulang atau apa? Ya, Bu, atau kata majemuk? Bu, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi. Baik, Sayur, terus apa lagi? Banyak ya, ternyata banyak. Ketika kita mencoba memikirkan, kok kayaknya blank ya. Juga gabungan kata tadi itu ya, kata majemuk, kata serangkai, ya, warna-warni, seperti itu. Kata bebas, kata terikat, kata depan, kata partikel, kata ganti, dan kata serapan. Ini semua menjadi penulisan yang akan akrab kita tulis, kita pakai ya dari kata. Nah, kalau mau lebih tajam lagi di dalam linguistik itu ada yang namanya diksi. Diksi itu adalah kosakata yang lebih spesifik sebenarnya. Angka dan lambang bilangan, penomoran bab, nilai dan jumlah. Ini teman-teman yang ada di klaster ekonomi misalnya itu harus hati-hati di dalam penulisan angka dan lambang bilangan ya, jangan sampai salah, nanti salah artinya juga. Kemudian tanda titik, tanda koma, kapan sebetulnya kita pakai tanda titik, tanda koma? Ini saya ada satu tulisan ya yang dari peserta itu dalam satu paragraf loh, satu paragraf itu satu kalimat itu, jadi titiknya cuma satu saya lihat.
Nah, itu bikin kita yang baca juga nggak bisa nafas ya, karena semuanya harus dibaca tuntas sebagai satu kalimat. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu kelihatannya sepele, ya kan? Dan kelihatannya kok kayaknya apa sih namanya ya, kita taken for granted gitu ya, istilahnya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia, menganggap sudah bisa gitu. Tetapi kenyataannya ketika dikumpulkan, isi dari tulisan kita adalah ya nanti seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat di chat room yang tadi tugas yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Dalam menuliskan 2 kalimat tentang pekerjaan dan harapan yang Bapak Ibu inginkan ada di pelatihan ini tuh, nanti kita lihat bagaimana kita menggunakan kata-kata di situ ya. Nah, itu nanti akan berdampak juga kepada tulisan kita. Ketika kita sudah menjadi satu tulisan yang utuh, itu akan menjadi kata-kata yang memiliki kekuatan, ya, strong words, ya, kata-kata yang kuat, kata-kata yang mempengaruhi, kata-kata yang memiliki satu kuasa, ya. Kalau di dalam ilmu budaya, di linguistik, itu sebetulnya kata-kata itu adalah semacam bom atom sebenarnya, ya. Kita perhatikan kata-kata kita. Saya mengambil contoh kasus yang sudah lama berlalu sih ya, kasus Pak Ahok itu kemarin. Ketika itu dikomentari oleh linguistik, itu kan sebenarnya secara linguistik ya, saya tidak bicara secara politik. Secara linguistik itu kesalahan menggunakan kekuatan dari kata-kata, gitu ya. Jadi kita cenderung menyepelekan kekuatan kata-kata. Nah, itu kemudian terbawa ketika kita menulis. Sehingga kata-kata di dalam tulisan kita seperti yang digambarkan oleh Bu Eli kemarin berputar-putar, isinya pokoknya tebal, tapi sebenarnya isinya bisa kita padatkan. Nah, di sesi yang pertama hari Rabu kemarin aja sudah memberikan sebuah contoh bagaimana membuat kata-kata itu singkat, padat, dan langsung menuju pada sasaran. Nah, ini awalnya, di sini titik berangkatnya. Jadi kadang-kadang kita sering abai ya, sering menganggap ya sudahlah pokoknya nulis ya. Kita pokoknya menulis. Sebenarnya kita bukan menulis barangkali, kita mengetik. Nah, itu tadi ada salah satu tayangan Pusbindiklat yang menuliskan judul sesinya itu kita menulis, bukan mengetik. Ya, jadi ada kata-kata yang hendak kita pakai sebagai senjata kita pakai sebagai satu kekuatan untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu adalah para fungsional perencana. Maka apa yang Bapak Ibu rencanakan yang dituangkan di dalam tulisan itu akan menjadi rencana bagi bangsa ini. Nah, perhatikan seriusnya sampai ke sana. Kalau Bapak Ibu salah merencana, maka salah juga langkah bangsa ini. Nah, itu yang sebetulnya secara diskursif ya, secara filosofis itu yang sedang akan diselamatkan ya, dihindari dengan adanya pelatihan seperti ini. Jadi kelihatannya mungkin sederhana, kita cenderung udah tahu, udah bisa, tapi ternyata kita seringkali jeblos juga gitu ya, kebablasan.